Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Oke, jumpa lagi sahabat. Masya Allah, hari ini kita masih bisa bertemu kembali. Hari ini kita akan membahas tentang tepung. Jadi ada mungkin pertanyaan, Pak, sebenarnya tepung itu apa sih fungsinya dan merek mana yang bagus? Oke, untuk pertanyaan ini saya harus menjawab secara objektif, yaitu saya bikin penelitian tentang tepung ini sudah lumayan lama, sekitar 15 tahun di 3 negara, seiring dengan kelas saya yang saya adakan di Malaysia, di Singapura, dan di Indonesia juga. Dan sekarang sudah ada alumni dari 4 negara. Assalamualaikum para alumni semua, alhamdulillah. Mudah-mudahan kita hari ini kembali membahas untuk refresh kembali apa yang pernah saya ajarkan di kelas. Jadi tepung ini punya peranan kalau dalam ilmu roti, dia akan membentuk struktur adonan dan membentuk daging daripada roti itu sendiri sebenarnya. Dan kualitas tepung itu sendiri ada banyak faktor yang menentukannya. Kalau di laboratorium tepung, biasanya untuk meneliti sebuah tepung itu diperlukan beberapa indikator seperti farinograf, ekstensograf, kemudian alveolograf, kemudian tes gluten, kemudian tes protein, dan banyak lagi sebenarnya. Tetapi kita untuk yang tidak punya kemampuan dalam hal meneliti tepung, biasanya kita hanya membuat semacam baking test. Jadi baking test ini sendiri sebenarnya sudah cukup untuk bisa meneliti apakah tepung ini dikatakan bagus gitu untuk produk yang kita buat, atau kita harus terpaksa harus mengganti mereknya karena katakanlah misalkan kurang memuaskan hasilnya. Jadi dari banyak tepung di beberapa negara, subhanallah, masya Allah, Indonesia ini saya bisa katakan bahwa tepung-tepung yang ada di Indonesia itu masuk dalam tepung-tepung terbaik dunia versi penelitian selama 15 tahun yang saya adakan dengan hanya menggunakan baking test. Kemudian di Indonesia sendiri dari banyak merek, salah satu merek yang saya paling rekomendasikan di kelas yaitu ini menggunakan 3 merek ini. 3 merek ini dari keluaran PT Bogasari Flour Mills. Ada 3 secara umum yang kita bisa dapatkan di supermarket, di minimarket, atau di pasar-pasar tradisional biasanya. Oke, kita perkenalan satu dengan tepung-tepung ini supaya kita paham tentang penggunaan tepung itu sendiri sebenarnya. Jadi tidak semua tepung bisa dibuat roti dan tidak semua tepung bisa dibuat cake misalkan. Jadi tepung apa saja yang bisa dibuat untuk roti? Ya ini mereknya pertama, yaitu yang hijau ini, yaitu Cakra Kembar Premium. Ini tepung yang khusus untuk membuat roti, pizza, donat, kemudian mie atau noodle, dan bika ambon ya. Ingat, yang merek warna hijau. Kemudian yang biru yang tengah ini untuk membuat kue-kue yang menggunakan tepung-tepung biasa protein sedang atau protein rendah, seperti halnya brownies, muffin, crepes ya, bolu gulung, cake lapis seperti itu, pie, tarlet, dan semuanya. Tetapi keistimewaan tepung yang di tengah ini, yang merek segitiga biru ini merupakan tepung yang bisa dibuat untuk roti. Tapi roti apa saja yang bisa dibuat, yaitu roti tawar, kemudian pizza, kemudian burger bun, dan hotdog bun. Ini memang khusus, tapi tepung yang ini tidak bisa untuk membuat roti manis dengan donat. Kalau donat sendiri sebenarnya bisa digunakan tepung yang ini, tetapi hasil donatnya sedikit lebih, saya katakan lebih padat gitu. Sehingga kalau khusus untuk donat, dia perlu dicampur antara tepung protein tinggi dan protein sedang, atau campur antara Cakra dengan segitiga biru. Sedangkan tepung yang paling ujung ini tepung kunci biru, dia khusus untuk membuat aneka jenis kue dan produk-produk yang menggunakan protein rendah, seperti halnya segitiga biru ini. Antara ini dengan ini sebenarnya penggunaannya sama, tetapi perbedaannya antara Cakra dengan segitiga punya kekhususan, dia bisa membuat selain roti manis. Jadi roti apapun bisa dibuat dengan hanya menggunakan segitiga saja. Sedangkan yang kunci protein low ini ya semua jenis lah, seperti halnya tadi muffin ya,
dan teman-temannya gitu. Kalau mau tahu apa saja produk yang bisa dibikin dari masing-masing tepung ini, kita tinggal lihat gambar yang ada di bawahnya, packing masing-masing daripada tepung-tepung ini. Kemudian jadi dari banyak merek tepung yang ada di Indonesia, khususnya tepung terigu ini, saya bisa kasih rekomendasi Anda semua untuk menggunakan tepung-tepung keluar daripada Bogasari ini, Cakra, Segitiga, dan Kunci ini. Karena apa? Standar tepung Bogasari adalah standar tepung Jepang dan tepung-tepung Eropa, sehingga kualitasnya saya katakan sangat baik. Dan tepung Bogasari ini saya bisa katakan dia tepung terbaik di Indonesia, tepung terbaik di ASEAN, tepung terbaik di Asia Tenggara, dan salah satu tepung terbaik di dunia, masuk dalam kategori 5 besar kalau by country ya, yaitu berdasarkan negara untuk pengeluar tepung sendiri. Jadi sebenarnya tepung ini sendiri akan membentuk produk kita seperti apa nanti hasilnya ke depan. Artinya gini, kalau kita sudah biasa membuat suatu produk dengan suatu merek tepung, pesan saya kepada Anda semua dan kepada terutama alumni adalah jangan pernah mengganti merek tepung. Kenapa? Karena merek tepung adalah kualitas produk kita. Merek tepung itulah tes di lidah customer. Kemudian merek tepung ini sendiri menentukan grade produk kita di pasaran, sehingga jangan sembarang untuk mengganti merek tepung itu sendiri. Karena apa? Contoh lah, kita udah biasa produksi tiap hari katakanlah 1000 biji donat ya, atau lebih dari itu, atau 1000 biji brownies. Customer kita sudah biasa dengan taste tersebut kan, nggak pengen lah mereka untuk mengganti rasanya seperti itu. Mereka nggak pengen produk yang mereka biasa beli itu diganti rasanya kan, seperti itu. Terus kemudian tanpa kita melakukan riset atau analisa pasar, kita ubah totally dengan asumsi kita mengganti merek ini supaya menghemat biaya. Tapi apa yang terjadi? Pernahkah kita berpikir bahwa bisnis kita ini besar karena ada customer yang membeli? Sekarang ketika kita mengganti merek tepung itu, otomatis rasa produk kita pasti berubah. Saya kasih garansi seperti itu. Kenapa? Setiap tepung ini meskipun katakanlah dia sama-sama protein tinggi atau sama-sama protein rendah, tetap dia punya grade kualitas yang berbeda, baik dari segi rasa maupun tekstur tepung. Karena setiap perusahaan tepung punya policy sendiri-sendiri untuk membuat kualitas tepung tersebut. Sehingga jangan heran produk kita sedikit-sedikit akan ditinggal oleh pelanggan. Kenapa? Karena mereka merasa produk kita tidak seenak yang dulu, tidak segurih yang dulu mungkin. Mungkin kita pernah rasakan merek-merek katakanlah donat kelas dunia atau donat-donat regional yang ada di Asia Pasifik ini, atau pizza mungkin yang dulu kita rasa enak. Kenapa roti-roti itu dulu ketika keluar mungkin 10 tahun yang lalu tidak seenak sekarang? Dulu tuh enak banget, sekarang jadi agak berkurang, sehingga otomatis perusahaan yang dulunya begitu terkenal sedikit-sedikit ditinggal pembeli. Jadi istilahnya kalau saya bisa katakan bahwa kalau kita mengganti sebuah produk, kemudian kita tidak melakukan riset pasar, artinya melakukan riset produk tersebut, kemudian dilepas sedikit-sedikit ke pasaran, langsung secara drastis kita mengganti produk tersebut, otomatislah pelanggan kita pasti pergi. Jadi kita sering mungkin ngedumel ya, produk kita kenapa kok orang nggak beli lagi gitu. Karena setiap kita mengganti, itu kita harus berhitung dengan cermat. Kita harus tanya pakar ahlinya, kemudian kita harus membuat percobaan sendiri untuk menghasilkan produk yang betul-betul berkualitas tapi bisa menekan biaya. Saya masih agak heran gitu dengan merek-merek besar dunia yang dulu produk mereka enak, dimasuk di Indonesia ini, terakhir-terakhir produk mereka menurun kualitasnya. Donatnya mungkin lebih keras gitu ya, pizzanya juga nggak seenak yang dulu. Saya berpikir bagaimana mungkin ya sebuah perusahaan besar dunia bermain-main dengan kualitas. Kenapa saya bisa tahu? Karena saya biasa meneliti tentang tepung gitu loh. Jadi sebenarnya tanpa kita istilahnya ada di laboratorium tepung, dari tes baking produk saja kita bisa tahu rahasia apakah mereka mengganti resep atau tidak gitu. Paling tidak mereka mengganti tepung.
Karena kunci produk pertama itu bisa dikatakan enak adalah tepungnya dulu yang berkualitas, baru produk-produk lain untuk bahan-bahannya yang diperhitungkan. Jadi kalau kita ingin mengganti suatu produk-produk yang merupakan untuk bahan baku makanan yang kita buat, pertama ada dua pilihan sebenarnya. Pilihan pertama, kita melakukan riset sendiri dengan dibantu tim ahli di dalam, artinya orang-orang baker ini dilibatkan, kemudian melakukan survei pasar dari hasil itu. Atau yang kedua, kita membayar tenaga ahli untuk melakukan riset untuk mengganti produk bahan baku yang kita gunakan. Jadi jangan asal langsung drastis mengganti seperti itu. Jadi di setiap produk yang saya promosikan, memang rata-rata bukan karena saya dibayar oleh produk tersebut, tapi karena real saya mengatakan kalau ini bagus, saya katakan bagus, kalau ini jelek, maka saya katakan jelek gitu. Jadi saya betul-betul secara real mengatakan sebuah produk itu bagus atau tidaknya, sehingga kita tidak keliru dalam menentukan produk yang kita buat tersebut gitu. Kemudian kelas-kelas yang saya ajar di 3 negara akan menggunakan tepung yang masing-masing bisa dijumpai di negara tersebut. Misalkan di Malaysia tepung apa yang harus digunakan, tepung apa yang tidak boleh kita gunakan. Di Singapura pun sama. Di Singapura saya akan ajarkan tepung ini boleh, tepung ini tidak boleh, termasuk juga di Indonesia. Jadi untuk di Indonesia sendiri, alhamdulillah Bogasari itu salah satu perusahaan yang terbesar ada di dunia, perusahaan tepung yang terbesar ada di dunia. Kemudian produknya juga merupakan produk yang saya katakan standing dengan produk-produk Jepang, produk-produk Taiwan, yang tepung-tepungnya saya sudah riset selama lebih kurang 15 tahun ini dari hasil mengajar itu. Jadi mungkin dari sahabat ada yang ingin bertanya, bisa langsung bertanya di kolom komentar. Insya Allah saya akan segera membalas begitu video ini diupload. Oke, itu dulu dari saya tentang hari ini, tentang penjelasan tepung yang apa yang harus kita gunakan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.